Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Gimpasai Simbolon NPM 1952044, mahasiswa pada program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia yang diampu oleh dosen Ibu Rina S. Sahrullah, SH, MCL, PhD. Presentasi makalah ini berjudul Eksistensi Hukum untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien COVID-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan abstrak dalam makalah ini bahwa konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan dalam negara. Dalam keadaan ini, perlunya peningkatan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19. Tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Dengan kata lain, penanganan COVID-19 di sektor hukum pada akhirnya dimaksudkan guna mendekatkan negara ini pada pencapaian tujuan bernegara yang berkaitan dengan kesehatan. Kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan urusan pribadi setiap orang dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara. Namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum atau legal right yang perlu dijamin, dilindungi, dihormati, dan harus dipenuhi oleh negara. Atas dasar ini, maka kesungguhan dan kejujuran para penyelenggara negara selaku struktur hukum dalam mewujudkan penerapan regulasi tersebut di lapangan dapat mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Kata kuncinya adalah hak asasi manusia, perlindungan hukum, dan penanganan COVID-19. Latar belakang yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 3 hal. Yang pertama, bahwa wabah coronavirus disease atau COVID-19 ini menjadi suatu isu kesehatan yang paling menghebohkan seluruh dunia, termasuk negara kita tercinta yaitu Indonesia. Kedua, bahwa pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan kewaspadaan, terutama dalam hal penanganan dan pencegahan penyebaran kasus-kasus terkena virus corona dengan menerbitkan protokol kesehatan dalam penanganan COVID-19 dalam berbagai sektor. Ketiga, bahwa tujuan didirikan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas negara hadir di situ untuk memberikan kesejahteraan umum dan melindungi warga negaranya. Hal tersebut tertera di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945. Selanjutnya, dalam keadaan darurat pandemi COVID-19, negeri Indonesia tercinta ini pun dituntut bereaksi cepat mengeluarkan beberapa regulasi-regulasi yang tepat sebagai upaya penanganan dari sektor hukum. Dengan kata lain, penanganan COVID-19 di sektor hukum pada akhirnya dimaksudkan guna menjauhkan negara ini dari skenario kegagalan pencapaian tujuan bernegara. Pemerintah Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, banyak lagi regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Selanjutnya, kegundahan akan masa-masa darurat wabah COVID-19 pada akhirnya juga mengingatkan kita akan ancaman berupa kegagalan upaya pencapaian tujuan nasional yang telah termaktub di dalam konstitusi, khususnya hak akan kesehatan kembali, sebagaimana hal ini diatur di dalam pasal pertama, pasal 28H ayat 1 dengan norma sebagai berikut, bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 4 juga dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Artinya, secara garis besar, undang-undang tersebut memberikan isyarat bahwa setiap individu, keluarga, dan masyarakat mempunyai hak memperoleh hak perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara dalam hal ini bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduk, termasuk bagi masyarakat miskin dan yang tidak mampu. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa kesehatan tidak lagi hanya dikaitkan dengan nasib atau karunia Tuhan yang menjadi urusan pribadi setiap orang, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanggung jawab negara. Namun saat ini kesehatan telah menjadi suatu hak hukum, legal right, yang dijamin, dilindungi, dihormati, dan harus dipenuhi oleh negara. Selanjutnya, saya sampaikan bahwa konstitusi World Health Organization atau disingkat dengan WHO di tahun 1946 telah menggariskan bahwa memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah suatu hak azazi bagi setiap orang. The enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being. Health is fundamental human right, indispensable for the exercise of other human rights.
Di dalam deklarasi yang dilakukan oleh WHO atau UNICEF tersebut menegaskan kembali hak atas kesehatan yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, pemenuhan hak atas kesehatan merupakan tanggung jawab negara dan tujuan dari seluruh dunia yang juga harus didukung oleh berbagai sektor. Pada pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak fundamental dipertegas kembali di dalam deklarasi. Baiklah, di dalam rumusan masalah saya juga menyampaikan bahwa bagaimana eksistensi hukum untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID-19 dalam perspektif hak asasi manusia atau HAM. Dan daripada itu, saya juga melakukan metode penelitian dalam bentuk spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah yuridis empiris. Terlepas lagi akan mengkaji secara terperinci berkaitan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yang saya hendak sampaikan adalah bahwa pandemi ini semakin mengukuhkan global health menjadi satu instrumen politik. Karenanya, kondisi ini juga membuat pemetaan negara dengan kapital kuat dan berkembang menjadi jelas tentunya memakai indikator kapasitas kesehatan publik yang dimiliki oleh negara. Di dalam artikel 25 menyebutkan bahwa everyone has the right to do standard of living adjust for the health and well-being of himself and of this family, including food, clothing, washing, and medicine care. Bahwasanya setiap orang mempunyai hak untuk hidup pada standar yang layak untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keluarga mereka. Menurut Sacipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya menjamin kepastian hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Selanjutnya, konsep perlindungan hukum pada masyarakat harus ditetapkan dalam negara hukum. Hukum dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Negara sebagai pengemban amanat untuk mensejahterakan masyarakat, dan bahwa sehat itu tidak hanya sekedar bebas dari penyakit, tetapi adalah kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomis, maka sesuai dengan norma-norma hak asasi manusia. Selanjutnya, hak atas kesehatan ini bermakna bahwa pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu untuk hidup sehat. Ini bukan berarti pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, di tengah pandemi COVID-19, negara tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dalam kesehatan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik penyelenggara negara maupun warga negara serta masyarakat. Selanjutnya, secara konstitusional, pemerintah wajib memberikan pelayanan kesehatan yang memadai, dan masyarakat berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagai hak yang melekat karena pertama, hak asasi manusia bersifat mendasar. Kedua, hak asasi manusia tidak dihibahkan oleh pemerintah atau hukum internasional berdasarkan keberadaan mereka sebagai manusia. Ketiga, hak-hak asasi manusia tidak dapat dicopot. Keempat, hak-hak asasi manusia bersifat universal. Kelima, hak-hak asasi manusia tidak dapat dibagi. Hak-hak asasi manusia terkait erat. Selanjutnya dapat saya sampaikan bahwa di dalam wabah kesehatan ini dan keselamatan masyarakat sangat terancam, sehingga pemerintah harus sangat hati-hati mengambil tindakan apapun agar tidak berimbas pada kerugian negara. Penting kiranya juga untuk memperhatikan prinsip kepastian hukum, tidak hanya dalam menjamin keselamatan masyarakat pada umumnya, melainkan pemerintah pula harus menjadi garda terdepan yang melindungi para tenaga medis yang tengah berjuang mengobati ribuan bahkan jutaan pasien yang terinfeksi virus corona ini. Akhirnya saya dapat pada suatu kesimpulan dari penjelasan saya bahwa saya menyimpulkan ada dua. Pertama, negara sebagai pengemban amanat konstitusi berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
hak azazi, khususnya terkait dengan kesehatan. Hal ini dikuatkan dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan harus dapat merujuk kepada pembentukan kebijakan kesehatan atau pelaksanaan program-program yang dibentuk oleh WHO khususnya dalam penanganan COVID-19 dengan mengadopsi instrumen-instrumen hukum yang jelas. Selain ini, hak atas kesehatan mencakup beberapa komponen yang dapat dilaksanakan menurut hukum. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dan saya mengucapkan terima kasih.